Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai dosen pengampu mata kuliah keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 konstruksi di program studi teknik sipil, perkenalkan nama saya Hamzah STMT. Kebetulan pada mata kuliah ini kami punya rekan sejawat yaitu Bapak Hamka STMT. Itu menekankan bahwa mata kuliah ini itu merupakan salah satu fondasi penting dalam menciptakan lulusan yang tidak hanya ahli secara teknis, tetapi juga paham dan peduli terhadap keselamatan dan kesehatan kerja di lingkungan konstruksi. Ketiga, bukanlah sekedar aspek administratif, melainkan bagian yang melekat pada setiap tahapan pelaksanaan proyek konstruksi, mulai dari perencanaan hingga perawatan pasca pembangunan. Mata kuliah ini itu memiliki bobot 2 SKS dan secara kurikuler dirancang untuk mendukung pencapaian, yaitu capaian pembelajaran lulusan program studi atau CPL Prodi. Atau CPL Prodi mencakup kompetensi pada 4 ranah utama: sikap, penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus. Untuk mata kuliah ini itu fokus CPL-nya itu yang relevan mencakup yang pertama adalah PI, yaitu menguasai konsep teoritis keselamatan kerja dalam konstruksi secara umum dan mendalam. Kemudian yang kedua atau P2 itu menguasai metode kerja konstruksi yang selamat dan efisien. Kemudian yang ketiga adalah KK2, itu mampu menunjukkan kinerja mandiri dan bermutu dalam pengelolaan keselamatan kerja. Kemudian yang keempat adalah P6, yaitu mampu memahami dan menerapkan perencanaan infrastruktur yang terintegrasi dan berkelanjutan. Kemudian yang kelima adalah KKI, yaitu mampu berpikir logis dan kritis dalam mengambil keputusan teknis, termasuk saat menghadapi situasi berisiko tinggi. Dari CPL tersebut itu kemudian dijabarkan ke dalam capaian pembelajaran mata kuliah CPMK yang lebih spesifik sesuai dengan karakteristik materi K3 proyek. Mahasiswa yang mengikuti mata kuliah ini itu diharapkan yang pertama adalah membangun komitmen dan integritas profesional sebagai dasar etika dalam menjaga keselamatan diri dan rekan kerja di proyek. Kemudian yang kedua, menyeimbangkan prinsip lingkungan, ekonomi, dan sosial, karena keselamatan kerja itu harus dilihat sebagai investasi jangka panjang yang berdampak pada berlangsungnya proyek dan lingkungan sekitar. Kemudian yang ketiga, berkomunikasi dan bekerja dalam tim, serta mengembangkan jiwa kepemimpinan dalam mengelola risiko dan mengambil keputusan cepat di lapangan. Kemudian yang keempat adalah menerapkan prinsip ketiga yang ramah lingkungan. Artinya, kegiatan konstruksi tidak hanya aman tetapi juga tidak mencemari lingkungan. Kemudian yang kelima itu mengidentifikasi metode pelaksanaan, perawatan, dan pembongkaran bangunan dengan memperhatikan faktor-faktor keselamatan pada setiap tahapan. Seluruh CPMK tersebut itu diuraikan lebih lanjut menjadi sub CPMK yang dijadikan indikator capaian belajar per minggu. Misalnya, pada pertemuan awal mahasiswa ditargetkan dapat memahami peraturan perundangan K3. Pada pertemuan selanjutnya, mahasiswa belajar mengidentifikasi risiko kerja, hingga pertemuan akhir yang berfokus pada penyusunan dokumen JSA dan safety plan proyek. Pembelajaran disampaikan dengan metode ceramah interaktif, diskusi kasus, simulasi, prosedur kerja aman, analisis risiko lapangan, serta penyusunan laporan keselamatan kerja. Mahasiswa tidak hanya belajar teori, tetapi juga dilatih menyelesaikan masalah nyata di proyek melalui pendekatan logis dan sistematis. Untuk menjamin ketercapaiannya CPMK dan sub CPMK secara utuh, maka sistem evaluasi menggunakan pendekatan berbasis capaian hasil belajar atau outcome based assessment dengan bobot penilaian sebagai berikut. Komponen penilaian itu adalah pertama adalah kehadiran dan partisipasi aktif dalam kelas, itu adalah bobotnya 10%. Kemudian yang kedua, komponen penilaian tugas individu, kelompok, atau makalah, poster, atau studi kasus, itu bobotnya kami berikan 20%.
Kemudian komponen ketiga yaitu kuis dan latihan soal mingguan di mana bobotnya adalah 20%. Kemudian komponen berikutnya adalah ujian tengah semester atau UTS di mana bobotnya adalah 20%. Kemudian ujian akhir semester UAS yaitu bobotnya adalah 30%. Dengan sistem ini penilaian tidak hanya berdasarkan ujian akhir tetapi juga berorientasi pada proses belajar, keterampilan berpikir kritis, kemampuan teknis menyusun solusi, serta kreatif dan kolaboratif mahasiswa selama perkuliahan. Penilaian tugas akan mempertimbangkan kemampuan menyusun analisis risiko, yaitu membuat SOP K3 hingga kemampuan berkomunikasi dalam tim kerja konstruksi. Harapannya, setelah menyelesaikan mata kuliah ini, mahasiswa memiliki kesadaran dan kompetensi untuk menerapkan K3 sebagai bagian integrasi dari profesionalisme seorang insinyur sipil, bukan hanya untuk memenuhi kewajiban hukum, tetapi juga demi kelangsungan proyek yang aman, efisien, dan berkelanjutan. Berikut saya akan memaparkan materi kuliah pada pertemuan ketiga K3 di mana bertema K3 bangunan low rise atau building atau bangunan rendah, metode K3 bangunan high rise building yaitu lantai banyak pada video berikut ini. Baik anak-anak sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Ya, semoga hari ini masih semangat adik-adik sekalian dalam mengikuti mata kuliah, terkhusus pada mata kuliah K3 konstruksi atau bisa saja dikatakan K3 proyek ya. Jadi adik-adik sekalian, sebelum kita lanjut ke pertemuan berikut ini, yaitu pertemuan yang ketiga ya, keempat. Nah, di sini sebelum kita masuk ke tema yang akan kita bahas, ada kira-kira yang bisa mereview materi pertemuan kemarin? Saya, Pak. Oh ya, silakan adik. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya akan mereview materi kemarin tentang penerapan prinsip-prinsip K3 pada bangunan rendah. Nah, dari materi sebelumnya, saya memahami bahwa penerapan prinsip-prinsip K3 sangat penting untuk menjamin keselamatan tenaga kerja, kelancaran proyek, dan perlindungan lingkungan kerja. Nah, materi ini menjadi sangat penting untuk dua jenis bangunan, yakni bangunan rendah dan bangunan tinggi. Bangunan rendah umumnya memiliki lantai 1 hingga 3 dan relatif lebih sederhana dalam hal struktur maupun risiko kerja. Potensi bahaya yang sering muncul di proyek bangunan antara lain jatuh dari ketinggian rendah, cedera akibat alat kerja manual, atau kejatuhan material. Oleh karena itu, pendekatan ketiga pada proyek bangunan rendah lebih berfokus pada penggunaan alat pelindung diri atau APD, pemasangan rambu-rambu, pelatihan singkat, serta pengawasan oleh mandor atau petugas K3 lokal. Sistem manajemen K3 yang digunakan bersifat sederhana, namun tetap wajib memenuhi prinsip dasar identifikasi bahaya dan pengendalian risiko. Nah, berbeda halnya dengan proyek bangunan tinggi yang memiliki tingkat kompleksitasnya dan risiko kerjanya jauh lebih tinggi. Bangunan bertingkat 4 atau lebih menuntut pengelolaan K3 yang jauh lebih ketat karena potensi kecelakaan kerja yang fatal seperti jatuh dari ketinggian, kecelakaan akibat alat berat seperti tower crane dan gondola, serta risiko kebakaran dan korsleting listrik. Nah, dalam proyek High Rise, penerapan SMK 3 atau sistem manajemen K3 harus dilakukan secara terstruktur dan profesional, dimulai dari penunjukan petugas K3 bersertifikat, pelaksanaan safety induction, toolbox meeting harian, hingga sistem perizinan kerja untuk pekerjaan berisiko tinggi. Selain itu, penggunaan alat pelindung seperti full body atau harness, jaringan pengaman, dan scaffolding yang memenuhi standar sangat krusial dalam mendukung keselamatan kerja di ketinggian. Pengawasan pun dilakukan secara melekat dan sistematis, serta ditunjang dengan dokumentasi dan evaluasi kecelakaan atau near miss sebagai bentuk pembelajaran preventif. Terima kasih. Ya, jadi itulah review materi minggu kemarin ya. Artinya dia terdiri dari bangunan rendah dan bangunan tinggi. Baik, kita akan lebih lanjut lagi untuk membahas pertemuan ini.
tentang K3 bangunan low rise atau building itu bangunan rendah ya. Kemudian metode K3 bangunan high rise building itu lantai lantai banyak ya. Jadi perlu adik-adik sekalian itu membedakan ya, mana dikategorikan bangunan rendah dan mana bangunan tinggi ya. Jadi pengertian dasar K3 konstruksi ya bisa dilihat di atas, yaitu keselamatan dan kesehatan kerja K3 pada konstruksi adalah bagian dari sistem manajemen proyek yang bertujuan untuk melindungi tenaga kerja dan lingkungan kerja dari potensi bahaya. Jadi salah satu fungsi daripada K3 itu melindungi. Jadi K3 bukan sekedar bukan sekedar pemahaman yang harus diberikan kepada seluruh manajemen yang ada di lapangan, tapi memang sudah merupakan satu aturan khusus dari pemerintahan bahwa K3 itu tidak lepas dari sistem manajemen kegiatan di lapangan dunia atau konstruksi. Nah, kemudian ketiga pada bangunan rendah. Nah, tadi yang sudah kita review bahwa yang pertama adalah karakteristik bangunan rendah. Yang pertama itu bangunan rendah berarti dia umumnya hanya 1 sampai 3 lantai ya. Kemudian yang kedua adalah risiko kerja lebih rendah dibandingkan bangunan. Nah, kenapa bangunan rendah itu risikonya lebih rendah ketimbang dengan bangunan lebih tinggi? Ada kira-kira bisa menjawab? Karena risikonya itu lebih rendah karena akses segala manajemen K3 itu sangat terjangkau. Ya, contoh misalkan ketika kita mau, kemudian listrik dan kebakaran. Nah, ini adalah potensi bahaya umumnya yang mungkin akan terjadi pada bangunan rendah. Ya. Kemudian metode dan strategi K3 ya. Identifikasi dan evaluasi risiko ya. Jadi itu sudah sudah ada diatur dalam GIRAX, yaitu hazard identification, risk assessment, dan risk control ya. Jadi semua sudah ada persiapan ketika ingin melakukan aktivitas ya. Aktivitas apa yang kita melakukan, kemudian kita asesmen kira-kira potensi kecelakaan yang akan muncul dalam tiap item pelaksanaan kegiatan itu apa. Kemudian kontrolnya ya, bagaimana supaya menjaga setiap item pelaksanaan pekerjaan itu tidak terjadi insiden atau kecelakaan ya. Kemudian ada job safety analysis JSA itu untuk tiap aktivitas. Jadi memang sudah diatur di JSA apa yang mesti kita lakukan setiap item pelaksanaan yang ada di lapangan. Itu dianalisis ya, risiko-risikonya bagaimana ya, mengantisipasi bagaimana. Nah, kemudian di poin kedua itu pencegahan dan pengendalian risiko. Yang pertama adalah ya, ketika kita mau melaksanakan misalkan galian pada area jalan misalkan ya, pemasangan rambu K3 di lokasi kerja. Apa gunanya rambu ya? Apa kira-kira gunanya rambu? Agar orang yang memasuki wilayah area kerja atau masyarakat di sekitar itu tahu bahwa di daerah atau lokasi tersebut itu mungkin saja ada galian ya. Maka dipasanglah semacam rambu K3. Dilarang melintas, contoh ya, kata-kata rambunya ya. Nah, awas hati-hati tanah longsor ya, akibat pengerukan misalkan. Itu untuk rambu-rambu, dan masih banyak rambu-rambu. Contoh misalkan di daerah ini kebetulan areanya memasang boplang ya, pasang paku di lantai 3 apa semua, yaitu diharapkan semua pekerja yang melewati lokasi tersebut itu menggunakan helm. Nah, itulah salah satu rambu-rambu. Jadi ada rambu-rambu wajib menggunakan helm ya. Kemudian penggunaan APD wajib, helm, sepatu safety, rompi, dan sarung tangan. Nah, ini yang tadi saya bahasakan bahwa setiap memasuki area, jangan nanti pada saat bekerja, tapi memasuki area konstruksi, memasuki area proyek, semua pekerja, semua manajemen
baik direktur sampai dengan pekerja bawah, tukang apa semua, itu wajib menggunakan APD. Ya. Apa itu APD? Alat pelindung diri. Jadi semua tenaga kerja manajemen struktur itu wajib menggunakan APD ketika memasuki area atau wilayah kerja atau proyek. Kemudian yang ketiga, sosialisasi dan pelatihan rutin latihan kepada tukang dan mandor. Ya, salah satu kewajiban manajemen pada saat di lapangan itu selalu memberikan sosialisasi tentang K3. Arti pentingnya K3, ya. Jadi setiap memulai pekerjaan, sebelum kita melakukan pekerjaan itu ada semacam pengarahan tentang atau sosialisasi tentang K3, ya. Kemudian housekeeping atau kebersihan dan keteraturan area kerja. Contoh misalkan pada saat kita memasuki area, ada waktu-waktu tertentu yang tidak bisa kita lalui, ya. Ada daerah tertentu yang memang diperuntukkan bahwa ini adalah jalur yang aman bagi masyarakat atau bagi pekerja yang ada di daerah lingkungan kerja. Kemudian pengawasan peralatan, kabel listrik, scaffolding, molai beton, ya. Ini semua sangat berbahaya ketika kita tidak mengantisipasi namanya risiko yang terjadi di lapangan. Jadi pengawasan peralatan, apa sih fungsinya? Kenapa kita harus mengawasi kabel listrik? Kenapa kita mengawasi scaffolding? Kenapa kita mesti mengawasi namanya molai beton? Karena ini semua alat berpotensi terjadinya apa? Kecelakaan bagi para pekerjanya. Jadi makanya pengawasan peralatan itu betul-betul intens untuk melakukan kontrol di lapangan. Kemudian sistem manajemen, penerapan SMK 3 proyek sederhana, ya. Tadi apa tadi penerapannya? Salah satunya adalah semua berhak wajib menggunakan perlengkapan APD, ya. Pengawasan lapangan oleh petugas K3 atau mandor K3, jadi intensif. Baik pengawas, baik mandor itu intens melakukan pengawasan tentang pekerjanya, akan pentingnya menggunakan perlengkapan APD, ya. Kemudian dokumentasi insiden dan laporan harian. Nah ini ya, ini penting ini. Jadi dokumentasi insiden, apa yang terjadi ketika pada saat hari itu jam berapa, detik berapa, ketika terjadi insiden, ya, itu harus mesti ada dokumentasikan. Kemudian membuat laporan, ya, seperti ada yang dilakukan yang di kunjungan, ya. Kenapa mesti ada laporan? Ya, itulah memang pentingnya bahwa mesti ada dokumentasi, mesti ada laporan harian. Oke, lanjut. Nah, kemudian ketika pada bangunan tinggi, ya, karakteristik bangunan tinggi, bangunan bertingkat itu lebih daripada 4 lantai. Bayangkan kalau 4 lantai, ya, kompleksitas tinggi struktur, ya, lab, mekanika elektrikal, plumbing, fasad, kaca dan lain-lain. Risiko kerjanya itu tinggi, ya, karena dia menyangkut persoalan di ketinggian, bekerja di ketinggian. Nah, kemudian pekerja itu menggunakan alat berat seperti tower, crane, pengendalian tower, alat crane yang mengangkut barang dari lantai bawah ke lantai 10, 12, ya, pokoknya di atas lantai 4 lah, ya. Membawa barang itu menggunakan crane, dan itu memang agak perlu, ya, untuk mengantisipasi tentang arti menjaga dengan keselamatan dengan adanya APD masing-masing, ya. Kemudian potensi bahaya jatuh dari ketinggian, ya. Kemudian yang kedua runtuhnya struktur sementara, kemudian yang ketiga kejatuhan material dari atas. Bayangkan kalau lantai 12 yang jatuh, satu saja batu bata yang menimpa kepala dari lantai 12 dibanding dengan yang lantai 2. Kita kena batu di lantai 2 kejatuhan, tapi ini yang jatuhnya dari lantai 10, mana sakit? Hah? Iya, makanya risikonya itu lebih tinggi. Dikatakan bahwa karakteristik bangunan tinggi itu lebih tinggi, dia punya risiko, ya, kecelakaan, ya, kemudian terjepit alat berat, ledakan atau korsleting listrik, kemudian kebakaran dari percikan gas kabel dan perbedaan antara bangunan rendah dengan bangunan tinggi terhadap prinsip-prinsip K3. Mungkin sampai di sini mungkin ada yang ingin dipertanyakan? Oh ya, silakan. Baik, apa
saja kira-kira potensi bahaya utama yang sering terjadi pada proyek pembangunan gedung tinggi? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Potensi, ya. Jadi potensi yang terjadinya kecelakaan ya di bangunan tinggi, ya. Bayangkan kira-kira ketika kita terjatuh, ini yang pertama, ya. Jatuh dari ketinggian, ya. Kemudian yang kedua, kejatuhan material. Itu tadi. Kenapa mesti kita selalu memasuki area konstruksi? Itu wajib menggunakan APD. Kelengkapan salah satunya adalah helm, ya. Jadi ketika ada material yang jatuh, ya, baik itu kerikil saja, kerikil yang sebesar 2 cm yang kena kepala ketika dia berada di ketinggian, itu luar biasa sakitnya, ya. Bahkan cedera, ya. Jadi makanya lebih besar risiko kecelakaan jika dia berada di ketinggian, ya. Kemudian yang ketiga adalah runtuhnya struktur sementara seperti scaffolding. Tahu scaffolding? Ya, scaffolding itu yang digunakan para pekerja untuk pekerjaan bagian sisi luar untuk naik ke atas. Pernah lihat ya? Kalau biasa orang ngomong perancang yang kayak biasa di kampung-kampung itu adalah bambu, ya, bambu yang disusun. Itulah perancang, tapi sekarang orang menggunakan scaffolding. Bayangkan ketika itu jatuh, runtuh, ya, dan keamanannya tidak terjamin, ya, lebih tinggi, lebih parah ketika orang jatuh, ya. Jadi makanya perlu mengantisipasi tentang risiko yang terjadi ketika kita melakukan pekerjaan di ketinggian. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Oke, silakan. Jelaskan peran penting dari safety officer dalam proyek konstruksi bangunan tinggi. Ya, jadi apa sih perannya safety officer ya dengan dalam proyek konstruksi bangunan tinggi? Ya, safety officer itu semacam dia apa ya? Dia semacam kepala di proyek yang harus punya peran penting tentang keamanan pekerjanya, ya, yang ada di lapangan, ya, bertanggung jawab atas perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi K3 di lapangan. Jadi dia adalah orang yang bertanggung jawab, ya. Dia memastikan semua pekerja itu mematuhi yang namanya K3, ya, melakukan inspeksi, ya. Jadi tugasnya itu selalu memantau, ya, semua item-item pelaksanaan, ya, menegur jika memang ada salah satu pekerja tidak menggunakan APD, perlengkapan pelindung diri, ya, wajib menegur. Bahkan karena kenapa? Ketika ada insiden, yang pertama ditanyain, ya, adalah siapa tadi? Ya, baik. Ada sekalian dari materi-materi yang tadi sudah dijelaskan hari ini, semoga memang betul-betul bermanfaat bagi adik sekalian, karena kami yakin bahwa adik-adik tidak terlepas dari dunia proyek. Jadi karena adik-adik tidak terlepas dari dunia proyek, maka memang perlu mengetahui dan menganalisis apa sih kegunaan daripada APD. Nah, mungkin di beberapa adik-adik sekalian ada yang bisa menyimpulkan dari pertemuan kita hari ini. Oke, silakan. Baik, jadi kesimpulan dari materi kita hari ini adalah keselamatan dan kesehatan kerja atau ketiga pada konstruksi adalah bagian krusial dari sistem manajemen proyek yang berfokus pada perlindungan tenaga kerja dan lingkungan, pencegahan kecelakaan, penyakit akibat kerja, kerusakan peralatan, serta pencemaran lingkungan. Tujuan utamanya adalah memastikan kelancaran operasional dan produktivitas proyek konstruksi. Di Indonesia, landasan hukum K3 meliputi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, PP Nomor 50 Tahun 2012 tentang SMK 3, Permen PU Nomor 05 PTM 2014 tentang SMK 3 Konstruksi, serta standar internasional ISO 45001 pada tahun 2018. Materi ini membedah penerapan ketiga pada bangunan rendah atau low rise building dan bangunan tinggi high rise building dengan perbedaan signifikan dalam karakteristik, potensi bahaya, dan strategi ketiga yang diterapkan
Bangunan rendah umumnya 1-3 lantai memiliki risiko lebih rendah dan penanganan K3 yang lebih besar seperti identifikasi risiko, penggunaan APD, sosialisasi rutin, dan sebaliknya. Bangunan tinggi lebih dari 4 lantai memiliki kompleksitas dan risiko kerja yang jauh lebih tinggi, khususnya terkait ketinggian dan penggunaan alat berat. Strategi K3 untuk bangunan tinggi melibatkan sistem manajemen K3 terintegrasi prosedur kerjasama seperti work permit sistem dan toolbox meeting. Baik, terima kasih. Ya, jadi ada sekalian, itu tadi adalah kesimpulan. Jadi intinya ketiga fungsinya untuk melindungi diri pada saat kita di lapangan, baik itu bangunan rendah dan bangunan tinggi. Jadi mungkin ada di sekalian untuk pertemuan hari ini kita sudahi. Dan semoga apa yang menjadi materi hari ini bisa betul-betul bermanfaat bagi adik sekalian ketika di lapangan. Baik, adik sekalian, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.